spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Aura, bersama aku Cinda. Yeay. Alhamdulillah, aduh sampai lupa ya kalau ini tuh podcast spesial Ramadan. Udah kangen itu Kak. Iya, kayaknya udah kangen upload setiap Sabtu ya. Waduh. Oh iya, kita udah lama ya nggak upload setiap Sabtu ya. Iya, karena kan diganti dengan podcast spesial Ramadan ya Kak ya. Menemani Sobat Mandawangi. Iya, betul sekali. Oh iya Kak Cinda, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku baik seperti biasa. Puasaku juga belum ada yang membawa. Alhamdulillah sama juga. Gimana Kak Aura kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga, tapi aku agak sedikit capek ya hari ini ya. Hari ini full banget ya, Kak? Hari ini full banget kegiatannya. Jadwalnya. Bener. Sekali. Tadi juga ada pondok Ramadan, Iya, penutupan benar pondok sekali, Ramadan. benar sekali. Terus ada kegiatan dari Bapak polisi ya? kalau Iya, nggak salah. namanya Paskibra nggak sih? sosialisasi Paskibraka. Oh gitu. Waman ini emang banyak banget ya kegiatannya. Dan juga ada itu yang kayak foto-foto dari OSN ya? Iya, Oh, jadi wow. benar-benar kegiatannya banyak banget sih hari ini. Jadi meskipun baru jam segini tapi kayak udah Aduh, kapan buka ya? sabar. Oke, Kak Aura, hari ini itu kita akan podcast bersama siapa, Kak Aura? Kali ini tuh kita bakal podcast dengan guest star yang sangat-sangat spesial. Wow, siapa? Karena ini tuh bintang tamunya dari luar nih. Oh, luar madrasah ya? Iya, benar sekali. Biasanya kita sama siswa-siswi, sama guru Mandua Banyuwangi, tapi kali ini dari luar. Iya, benar banget. Karena kita juga banyak loh mengundang narasumber yang Benar dari luar. sekali. Langsung aja kita sambut. Boleh. Boleh. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ke Sobat Mandua Banyuwangi. Oke, ini perkenalannya kayak gimana nih? Dari nama, Nama, mungkin terus dari mahasiswa. dari mana ini? Oh, dari apa, mana? gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Wah. Kalau asal dari Madura, yang kebetulan kuliahnya di sini. Oh, asli Madura Kak? Asli Madura. Wow, jauh sekali ya. Jauh sekali. Oke. Kalau nama saya Angku Naifi, saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Untuk alamat rumah saya Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Ya. Oke. Kalau Masnya di sini ngekos berarti? Kebetulan ada rumah di sini. Oh, gitu. Ada kerabat di sini. Ya, ada. Oh, gitu. Ada kerabat. Oh Jauh iya. sekali ya. Bentar. Gimana nih kabarnya? Iya. Alhamdulillah baik. Bulan baik. suci ini. Ya, lumayan. Melelahkan sekali malam hari ini. Kakak-kakak mahasiswa dari dari Unip Iya. ya, sebutannya Unip. Unip tuh lagi ngisi materi Kak. Iya, benar Karena sekali. Kan kebetulan sekali di Mandua Banyuwangi ini Ada kegiatan Pondok Ramadan. Ramadan. Dan kebetulan diisinya oleh mahasiswa Universitas Ibrahimi, Islami Ibrahimi. Betul. Gitu. Kalau nggak salah dengar kita manggilnya apa nih? Kak Saja atau nggak sih? Mas? Kakak sih. Kakak. Oke. Biar kerasa. Oh iya iya. Rasanya ya. Oke. Oh iya. Nanti kalau Pak, bahaya. Belum punya anak soalnya. belum saatnya kayaknya. Belum. Oh iya, aku mau tanya dikit. Kalau nggak salah dengar itu ya, Kak Aang ya namanya? Kak Aang. Iya. Itu aku dengar-dengar jadi ketua Presma. Apa? Ya, kebetulan saya ketua Dema Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Wow. Itu kalau perannya di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi itu sebagai apa Kak kalau boleh tahu? Karena kebetulan saya kayak familiar gitu. Familiar, ya. dengan sebutan itunya. Dengan sebutan Apa tadi? Presma. Iya. Nah, ya. jadi Presma itu adalah presiden mahasiswa. Kalau di kampus-kampus biasanya itu disebutnya BEM. Tapi kalau di kampus yang di bawah naungan Islam itu namanya Dema. Jadi sebenarnya sama aja BEM dengan Dema. Cuman yang Dema ini di lembaga yang berada di bawah naungan keislaman, yang BEM ini yang umum itu. Jadi kalau semisal di SMA itu mungkin OSIS. Oh, ya. Ya, ketua OSISnya. Jadi semacam organisasi ya. Nah, ya. Kalau organisasi. Kak Miftah ini termasuk ke dalam organisasi tersebut atau tidak? Nah, kebetulan saya ini mahasiswa
biasa saja. Oh. Oke. Mahasiswa yang fokus ke Nah. matkul. Oke. Nah, kan kakak-kakak mahasiswa dari UNIP ini kan kesini untuk mengisi materi selama Pondok Ramadan di Bandua Banyuwangi. Itu mahasiswa yang dipilih itu dari apa kalau boleh tahu? Nah, untuk itu ini ya hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya kan udah 2 kali ini ya Insya Allah Ibrahim Iya, mengisi Pondok kemarin Ramadan di juga sini. pernah ya tahun. Kemarin juga pernah, kebetulan tahun kemarin itu ketuanya Pak Koyum ya. Iya. Untuk yang tahun ini kan Pak Gus Taufik, Taufik iya. ya itu. Nah, dari tahun kemarin itu semuanya dihandle oleh Dema Fakultas Tarbiyah. Untuk saat ini walaupun saya sebagai presiden mahasiswanya, tapi ini saya tidak mengatasnamakan Dema di sini. Nah, karena dari kemarin itu saya dipanggil langsung oleh Bu Warek 3, Bu Kurnia itu selaku kemahasiswaan itu memberitahu saya bahwa dari pihak MAN itu membutuhkan pemateri untuk kegiatan Pondok Ramadan, yang akhirnya di situ saya ngobrol bareng sama Bu Kurnia untuk memenuhi untuk undangan ini, yang akhirnya di situ kami bentuk tim. Jadi di situ karena saya yang diamanai langsung oleh Bu Kurnia, saya membentuk tim. Di sini saya sebagai koordinator pemateri dan Mas Miftah ini sebagai koordinator yang bikin materi. Oh gitu. Seperti itu. Berarti materi yang diberikan kepada siswa-siswi itu dari kakak-kakak mahasiswanya. Iya. Gitu. Berarti materi-materinya itu bukan ditentuin dari kita, dari sekolah gitu. Nah, kalau untuk materinya itu sudah ditentukan dari sekolah, kayak materi moderasi beragama. Cuman untuk isinya, judulnya aja ya, untuk isinya Mas Miftah ini pawangnya. Wih. Pawangnya. Pawang materi. Pawang bulan. Boleh. Ngomong-ngomong materi, kita tuh materinya ada apa aja sih Kak Cinta? Ada, kalau nggak salah nih ya, mohon dikoreksi kalau nggak salah. Untuk yang kelas sama semua ya? Sama semua Sama semua. rata Sama ya semua, ini sama kebetulan. Ada moderasi beragama, ada puasa dan zakat, Benar. ada Muamalah, ada faraid, sholat juga ada. Iya. Ya. wudu. Iya, butuh juga ada. Apa aja berarti? Aduh. Dengerin materinya atau enggak nih? Aku dengerin. Kebetulan aku dari kemarin tuh banyak kegiatan. Aduh, oh iya sih. Emang kita Programnya akhir-akhir kan ini banyak ya. Iya, karena program Ramadan kita banyak banget, jadi kita kadang sedikit terdistract gitu ya. Fokusnya ke publikasinya. Ya. Iya. Udah dikejar deadline. Iya, betul sekali. Iya. Gimana nih kayak perasaannya kakak-kakak ini setelah diberikan amanah yang tentunya tanggung jawabnya besar gitu. Sebagai koordinator. Mungkin saya dulu ya sebagai koordinator pemateri. Ya tentunya saya sangat bangga dan merasa sangat-sangat bersyukur ya bisa terlibat di kegiatan Pondok Ramadan MAN 2 Banyuwangi kali ini. Karena saya lihat potensi akademiknya di MAN 2 Banyuwangi sangat-sangat bagus, kedisiplinannya juga sangat-sangat bagus, sehingga dengan kegiatan seperti ini akhirnya inilah menjadi kesempatan untuk mahasiswa Ibrahimi belajar masuk ke lembaga pendidikan, mulai dari datang pukul 6.30 lalu masuk ke kelas mengisi materi, mengkondisikan siswa-siswinya. Apalagi di waktu bulan puasa ya, pasti itu kan menguras tenaga banget, Iya, apalagi benar siswa-siswinya juga berpuasa. Nah, terus selanjutnya lanjut sampai materi yang kedua dan sampai pulang. Nah, jadi ini menjadi kebanggaan tersendiri buat saya bisa memimpin teman-teman semua untuk mengisi kegiatan Pondok Ramadan. Bahkan tidak hanya materi, juga ada prakteknya. Iya. Tuh. Kalau dari kakak Miftah? Ini kesan dan Iya, boleh. Iya. jadi saya sebagai seorang mahasiswa itu ketika mengadakan berkolaborasi dengan teman itu ya di acara Pondok Ramadan kali ini ya, ini mungkin menjadi bentuk pembelajaran yang sangat mahasiswa nantikan ya. Apalagi kebanyakan dari teman-teman yang ngisi pada saat ini itu dari Fakultas Tarbiyah, jadi fakultas keguruan. Nah, kebetulan tuh. Nah, jadi untuk mengimplementasikan materi yang telah kita pelajari ketika masih di kuliah itu wadahnya ya di sini. Jadi experience learningnya. Sambil belajar mengajar. Implementasikan. gitu ya. Jadi experience learning yaitu pembelajaran berbasis pengalaman tadi itu.
Iya. Jadi ini bentuk apa ya, yang dinanti-nantikan, apalagi bulan puasa penuh dengan ya penuh dengan berkah lah. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan dan itu diniatkan lillahi ta'ala, maka ya Bisa itu mendapatkan pahala. bisa mendapatkan pahala. Apalagi ruang lingkupnya kita ngadakan kegiatannya di dunia pendidikan. Iya. Jadi tolabul ilmi kan ya, para pencari ilmu, dan itu sudah dijanjikan bahwasanya para pencari ilmu itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Apalagi di bulan Ramadan nih. Iya, jadi berlipat-lipat ganda. Double pahalanya ya. Jadi meskipun jauh-jauh nih ya, nah kebetulan kan rumah saya itu yang saat ini saya tempati kan di Kabat nih ya. Jadi bolak-balik itu gak terasa karena kenapa? Ya lihat kegiatan-kegiatan yang di sini tuh kayak asik banget dan dinanti-nantikan gitu. Karena seru sekali. Seru banget. Tapi sebelumnya udah pernah ke Mandua Banyuwangi atau belum? Kayaknya ini kedua kalinya sih. Oh, Jadi kedua yang kali. Tahun kemarin juga Oh, ikut. berarti Ya, ngisi materi juga di sini. Ngisi materi juga. ngisi materi. Ingat nggak Kak? Pasti lupa sudah. Ada kok dokumentasinya, saya lihat ada. Dulu kelas 11 juga. Karena dulu Pondok Ramadannya di Oh sini. iya kan pasti Dijadiin satu. Dijadiin satu. Kalau dulu kan dijadiin satu tuh di satu tempat. Iya, materinya. yang perempuan ada di Ma'had, yang laki-laki ada di musola. Belum masuk belum? Kayaknya belum masuk. Kakaknya kelas Kayaknya berapa? belum deh. Kelas 11. Harusnya udah masuk sih. Oh, iya. Kan tahun kemarin kelas 10 sama 11. Soalnya seingatnya kita Iya. dulu itu Pondok Ramadannya dibagi Jadi- 3 hari Iya. kelas 10 3 Oh, hari iya. ke 11 Oh 3 iya. hari. Oh iya iya ya. Oh iya, kemarin kan 2 kampus ya yang masuk. Iya. Kalau Oh, tahun iya. ini kan 1 kampus Satu, sebenarnya. saya. Oh iya iya. Nggak apa-apa. Kita sambil mengingat memori Ramadan tahun lalu. Maklum kita lupa soalnya orang luar kan. Iya. Nggak apa-apa. Iya, untuk kegiatan ini sendiri Pondok Ramadan ini yang dikoori oleh kakak-kakak ini, apakah ada kayak tema tersendiri nih untuk kegiatan ini? Nah kalau tema tersendirinya itu ya secara spesifik ya, mungkin secara spesifik itu ini adalah apa ya, bagian dari untuk menyebarkan ibadah, ilmu ibadah sehari-harinya yang nantinya bisa diimplementasikan oleh adik-adik di MAN 2 Banyuwangi. Kalau tema umumnya itu apa namanya? Saya lupa itu. Tema umumnya itu adalah menyebarkan kebaikan dan berantas kesesatan. Ini menyebarkan kebaikan dan memberantas kesesatan. Ini kenapa kok temanya seperti itu? Menyebarkan kebaikan dalam artian apa? Ya kita selama Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan kayak pembelajaran, kayak kajian, Berbagi terus ilmu. ya berbagi ilmu dan semacamnya. Berantas kesesatan. Nah, minimal di waktu kita ngisi materi itu tidak ada yang mokel Iya, benar. tidak ada yang melakukan hal-hal yang di luar ketentuan yang sudah dilarang oleh syariat. Minimal hal itu diisi oleh kita sebagai seorang mahasiswa yang kolaborasi dengan MAN 2 Banyuwangi. Jadi momentum Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang bersifat positif seperti itu. Daripada nantinya tidak ada kegiatan dan Iya. melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tanpa ada yang memantau seperti itu, baru tentu kegiatan Pondok Ramadan ini menjadi kesempatan yang baik antara kedua belah pihak, Iya. antara UNIP dan antara MAN 2 Banyuwangi. Iya, apalagi puasa ini bukan alasan untuk bermalas-malasan Iya. ya, Kak, ya. Betul. Bukan berarti kita harus tidur terus Iya, karena tidur. nggak makan. Bener sih katanya tidur. Dapatkan pahala. Iya, bener, tapi Kak berlebihan. no. Nah, pada saat menyampaikan materi, kakak-kakak ini juga menyampaikan materi di kelas atau tidak? Kebetulan Ya. kalau Mas Miftah Oh ini iya. Oh, Kalau gitu. Kak Miftah, Ya. pada saat menyampaikan materi di kelas kan ini puasa, pasti banyak siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi itu yang lemes gitu bawaannya. Itu juga termasuk sebagai tantangan nggak sih Kak dalam mengajar? Kalau itunya sih pasti ya, pasti. Meskipun tidak Ramadan pun pasti mengalami kendala ketika berada di kelas kan. Cuma ketika berada di kelas di waktu Ramadan ini barang tentu problemnya itu banyak banget, menambah lah seperti itu. Salah satunya adalah
kondisivitas ketika berada di dalam kelas, yaitu adik-adik sekalian itu pasti kan merasa lapar, merasa jenuh dan yang lainnya. Nah kebetulan untuk saya sendiri dan sebagian daripada teman-teman, alhamdulillah ternyata siswa-siswi di MAN 2 Banyuwangi ini sangat antusias ketika kita datang terjun untuk memberikan diskusi materi bersama ya adik-adik. Itu ternyata siswa dan siswinya itu meskipun ada ya sebagian dari itu masih lemas dan yang lainnya, tapi pas ketika kita masuk mereka itu semangat lagi kayak gitu. Ya entah gara-garanya kakak-kakaknya ini cantik dan ganteng. Terlebih dahulu lah seperti itu. GR-an. Gak apa-apa. Jadi mungkin itu sih pas ketika kita masuk ke dalam kelas. Tapi terlepas daripada problematika itu, kita menghadapi siswa dan siswi itu masih dengan enjoy sih. Karena ketika kita masuk ya dengan vibe baru kan, vibe baru. Jadi mereka itu kayak penasaran, entah namanya, entah rumahnya dan semacamnya. Bahkan ada yang nanya tuh kemarin Mas, Masnya kuliah di mana katanya? Dari ini. Oh, fakultas apa? Fakultas tadi ya. Prodinya apa? PAI. Gimana tuh Mas PAI kayak. Nah. Jadi banyak yang nanya. Akhirnya jadi kesempatan juga buat siswa-siswi itu ngobrol bareng sama mahasiswa. Iya. Jadi bukan hanya mengisi tentang materi yang sudah disiapkan, tapi kita juga menumbuhkan spirit lah, semangat, entah itu untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Berbagi pengalaman juga ya. Betul seperti itu. Ya ini kan acaranya alhamdulillah berjalan lancar ya. 4 hari ya. Alhamdulillah 4 hari. Ya ini pasti ada persiapan lah ya sebelum mulainya kegiatan ini. Nah itu kira-kira berapa lama tuh persiapannya? Untuk persiapan itu sendiri kemarin itu saya dihubungi langsung oleh Bu Kurnia itu tanggal 30 Januari. Dan di tanggal 30 Januari itu kalau saya lupa ya harinya, pokoknya setelah itu hari Jumatnya itu langsung diajak ke sini diskusi langsung dengan Gus Taufik, Pak Haji Bisri, Bu Titin, Bu Titis sama Bu Mar. Nah itu jadi kalau persiapannya mulai kapan ya, mulai tanggal 30 itu tadi sudah berusaha saya siapkan untuk pematerinya, karena untuk pemateri ini sendiri ini ya karena siswa-siswi MAN ini kan kritis, pinter-pinter. Jadi kalau enggak saya siapkan pemateri yang memang siap untuk jadi pemateri, takutnya nanti gelagapan kalau di dalam kelas. Akhirnya dari situ saya ngambil strategi ini dari namanya mahasiswa tarbiyah itu kan ada kewajiban melaksanakan PLP atau praktek mengajar langsung di lapangan. Nah itu dilaksanakannya di semester 7 ya Bang ya? Semester 6. Setelah KKN masuk ke semester 7 itu ada PLP atau magang lah, seperti itu. Jadi untuk strategi yang pertama pada tanggal 30 itu sudah saya coba mencari pematerinya. Nah spesifikasi yang pertama kriterianya itu saya cari yang sudah pernah memiliki pengalaman praktek kerja lapangan. Nah dari Fakultas Tarbiyah, jadi yang di semester 7 itu tadi. Namun untuk yang lain-lain itu juga ada dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah jadi sedikit kolaborasi. Dan kebetulan kemarin ada monitoring ya dari dosen kami dari Ibrahimi, itu juga dievaluasi bahwa untuk tahun-tahun berikutnya kalau bisa lebih menjaring ke semua fakultas yang ada di Ibrahimi, karena Ibrahimi sendiri kan ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Dakwah dan juga Syariah. Nah untuk tahun kemarin full semuanya dari Tarbiyah. Untuk tahun ini alhamdulillah sudah ke FEBI, dan semoga saja ya tahun berikutnya Ibrahimi dengan MAN tetap bisa bekerja sama. Semoga bisa bertemu kembali ya. Amin. Oh kalau itu sudah pasti tidak, karena saya sudah semester 8 ya. Jadi sudah lulus. Jangan didoakan bisa bertemu lagi. Bertemu laginya Dengan sama mahasiswa Ibrahimi. Iya. Kamu lagi dong. Ini udah di fase-fase skripsi gitu ya? Ya. Apakah itu Mumet nggak? acara ini gimana cara membaginya? Jadwalnya apakah bisa sedikit mengganggu gitu mungkin? Kalau itunya enggak sih, soalnya kan
bagian-bagian atau waktu-waktu untuk kita bimbingan ke dosen atau membuat skripsi dan semacamnya itu kan memang sudah di luar batas jam kuliah kan. Alhasil waktu-waktu kayak 1 minggu itu memang sudah masanya kita untuk bimbingan terus-terusan. Jadi kalau seandainya diisi dengan kegiatan-kegiatan di lain itu, selain itu ya tidak masalah karena ada prioritas, skala prioritas. Untuk sekarang kita masih enjoy ya Mam. Enjoy. Karena Masih libur ya? masih bagian libur. Kemarin masih ada bagian libur. Kalau untuk sekarang Sudah hari kedua masuk masuknya. perkuliahan. Cuman kan kalau di semester 8 itu nggak ada matkul Nggak ada sudah, matkul lagi. cuman sempro sama skripsi aja. Yang saya katakan tadi itu kalau bagian bagian skripsi itu sudah kayak libur panjang lah kayak gitu. Sibuk sama skripsinya. Iya. Skripsi. Bagi yang mengerjakan Bagi ya. yang- Lagi. Jadi Semoga tahu. kita doakan saja semoga lancar. Amin, terima kasih amin. Semoga bisa lulus dengan cepat. Amin. Iya. Iya. Aku mau tanya lagi deh. Iya boleh. Kira-kira pengetahuan spesifik apa yang paling ingin kakak-kakak tanamkan pada teman-teman Mandawangi selama Pondok Ramadan ini? Kalau tentang materinya tidak terlalu spesifik ya, tapi terlebihnya ke motivasi saja sih. Oh gitu. Jadi ada satu materi di situ yang kami buat itu moderasi beragama ya. Ya, Jadi moderasi bentuk beragama. dari moderasi beragama saya sampaikan di beberapa materi itu atau di materi umumnya itu bahwasanya moderasi beragama itu bukan tentang bahasannya tentang agama saja, akan tetapi tentang bentuk dari moderasi itu sendiri. Jadi salah satunya moderasi ini kan memiliki beberapa turunan karakter kan. Salah satunya adalah apalagi kita kan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, entah itu yang Muhammadiyah ataupun NU, kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya 4 karakteristik, Ya. tawasud, tawazun, tasamuh dan i'tidal. I'tidal. Kayak gitu. Jadi semua karakter ini menjadi bagian yang terpenting yang kami tanamkan untuk penerimaan terhadap segala sesuatu yang berbeda tentang dirinya gitu. Dan semangat itu saja sih. Gitu. Oke. Mungkin ada yang ditanyain lagi Kak? Kayaknya kalau aku sendiri udah cukup deh Kak. Iya, Iya. seru sekali ya. Mungkin terakhir dari aku Iya, ya. oke, boleh. Dari aku, mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan kata-kata atau harapan bagi Mandua Banyuwangi, bagi mahasiswa UNIP, karena kan sebentar lagi udah mau lulus ya. Bisa menghadap kamera, ngobrol apa saja yang mau dibicarakan. Deep talk kita. Iya. Pesan-pesannya. Iya, Boleh. pesan. Iya. Oke. Silahkan bertumbuh, jangan kamu menyalahkan kekuranganmu pada hari ini, karena apa yang akan kamu dapatkan itu tergantung dengan kemauan dan perjuanganmu itu sendiri. Bagus sekali. Bermakna Setuju. sekali. Iya, Masya setuju. Allah. Kakaknya? Kalau saya perlu diingat bahwasannya kita dilahirkan di dunia ini dengan penuh kesalahan, kayak gitu, penuh dengan kesalahan, dan dari kesalahan itu kita belajar. Jadi di posisi kita pada saat ini, entah sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang siswa di MAN 2 Banyuwangi dan Universitas Islam Ibrahimi, jangan takut salah dan teruslah mencoba. Iya, jangan takut mencoba ya. Benar sekali. Nah, Oke. Kak Aura, kayaknya sudah cukup ya. Iya, sebenarnya sudah cukup. Pengen bisa- deh ngobrol-ngobrol Iya, lagi saya masih gitu. pingin banget nih, masih banyak banget yang pengen kita tanyakan. Cuman takut tiba-tiba keburu buka. Iya, aduh, jam berapa sih? Oke. Makasih ya kakak-kakak Iya, yang sudah sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di Iya. podcast kami. Iya, benar Podcast Mandua sekali. Banyuwangi. Man 2 Banyuwangi, madrasah hebat bermartabat. Oh iya sih. Lain waktu maaf. Mic-nya ketarik guys. Benar-benar ya, nah, maaf. ada Oke. masalah teknis. Oke Kak Aura, sepertinya sudah cukup podcast kita Iya, kali benar ini. sekali. Terima kasih buat Sobat Banyuwangi yang sudah menonton podcast kita. Jangan lupa apa Kak Aura? Untuk like, komen, dan subscribe channel Mandua Banyuwangi. Kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.